Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vina Dartina MPD selaku dosen mata kuliah komunikasi dalam BK yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil observasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvira Krisdayanti dan rekan saya adalah Lola Febiola dan Tasya Nimal Maulana. Sebelum membahas hasil observasi, kami akan membahas pengertian tentang komunikasi konseling, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, dan media komunikasi. Untuk materi pertama mengenai komunikasi konseling akan disampaikan oleh rekan saya Tasya Nimal Maulana. Tentang pengertian komunikasi. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Dan komunikasi konseling adalah proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi verbal dan non-verbal antara konselor dan konseli, dengan tujuan membantu konseli membuat kebermaknaan dalam hidup dan mampu mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tujuan komunikasi konseling di sini yaitu untuk mencapai pemahaman rasionalitas, yaitu seperangkat kemampuan dan usaha untuk saling memahami masing-masing dengan kesadaran tujuan dan pengakuan masalah yang dihadapinya, dengan melihat aspek positif dan negatif yang konseli terima. Ini saya akan memaparkan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antara manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskan, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Menurut Wijaja, komunikasi verbal melalui lisan bisa disampaikan secara langsung, yaitu tatap muka, maupun dengan menggunakan media melalui telepon, handphone, video call. Namun ada kekurangan dalam komunikasi lisan ini, yaitu karena kadang-kadang dilakukan secara lambat, sedangkan komunikasi verbal yang melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan kata-kata yang dikirim melalui berbagai media seperti surat, SMS, chat, telegram, dan sebagainya. Lalu di sini ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih menekankan pada menjelaskan peristiwa yang terjadi di luar kata-kata yang terucap dan tertulis. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam, maka semua isyarat yang bukan kata-kata dilakukan komunikasi nonverbal. Jalaluddin Rahman menggunakan ada beberapa jenis komunikasi nonverbal sebagai berikut, yaitu pesan kinestik yaitu pesan yang menggunakan gerakan tubuh yang berarti. Yang kedua ada pesan facial, yaitu pesan yang menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah dapat menyampaikan paling sedikit 10 makna, yaitu bahagia, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengancaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Yang ketiga ada pesan gestural, yaitu pesan yang menunjukkan gerakan sebagai anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan sebagai makna. Yang keempat, pesan postural, berkenaan dengan seluruh anggota badan. Yang lanjut adalah pesan proksesmik, yaitu pesan yang disampaikan melalui pengetahuan jarak dan ruang. Yang selanjutnya ada pesan artiktual, yaitu pesan yang diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Yang selanjutnya ada pesan paralinguistik, yaitu pesan yang berhubungan dengan cara mengungkapkan pesan verbal. Lalu ada pesan sentuhan dan bau-bauan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat mengkomunikasikan kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpa perhatian. Sedangkan bau-bauan digunakan untuk menyampaikan pesan, menandai wilayah mereka, mengidentifikasi keadaan
emosional, pencitraan, dan penarikan lawan jenis. Di sini saya akan memaparkan tentang komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah proses pertukaran informasi serta permindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Para ahli teori komunikasi mendefinisikan komunikasi interpersonal ini dalam 3 hal, yaitu definisi berdasarkan komponen, yaitu menjelaskan komunikasi interpersonal dengan mengamati komponen-komponen utama dalam hal penyampaian dan oleh penerima pesan. Nah, yang kedua yaitu definisi berdasarkan hubungan diadik, yaitu di antara dua orang yang mempunyai hubungan yang jelas, misalnya konselor dan konseli, atau ayah dan anak, atau banyak lagi. Nah, yang ketiga yaitu definisi berdasarkan pengembangan. Nah, definisi ini dilihat sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang bersifat impersonal atau tidak pribadi. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini ada elemen-elemen komunikasi interpersonal. Dan menurut Joseph De Vito, yang pertama yaitu pengirim dan penerima pesan. Yang kedua yaitu pengkodean dan pemecahan kode. Yang ketiga pesan. Yang keempat gangguan, dan yang kelima efek dan pengaruh. Nah, efek pengaruh ini ada 3, yaitu mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini menyangkut kesadaran dan pengetahuan. Nah, yang kedua ada aspek afektif, yaitu menyangkut sikap, kepercayaan, emosi, dan perasaan. Nah, yang ketiga ada aspek konatif dan psikomotorik, yaitu perilaku atau tindakan yang baik. Nah, yang keenam yaitu channel komunikasi. Nah, channel komunikasi ini berfungsi sebagai jembatan antara pengirim dan penerima pesan. Nah, yang ke-7 yaitu konteks. Nah, konteks di sini adalah situasi yang ada hubungan dengan kejadian. Nah, bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu fisik. Yang pertama fisik, yang kedua sosial psikologis, dan yang keempat temporal. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi yaitu sebuah disiplin ilmu yang penting bagi teoritis seperti teoritis, praktis, manajer atau pemimpin organisasi, atau juga bagi karyawan yang penting bagi landasan kehidupan pengorganisasian untuk masa depan. Nah, fungsi komunikasi organisasi ini ada 4, yaitu yang pertama fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini dipandang sebagai suatu sistem proses informasi. Nah, dalam suatu organisasi seluruh anggota berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih tepat. Nah, yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Nah, yang ketiga ada fungsi persuasif, yaitu mengatur suatu organisasi. Nah, yang keempat yaitu fungsi integratif, yaitu setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang meyakinkan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, di sini juga dalam komunikasi organisasi itu yaitu ada pendekatannya, yaitu pendekatannya terdapat 3 pendekatan dalam suatu organisasi. Yang pertama ada pendekatan makro. Nah, pendekatan makro ini pendekatan organisasi ini dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini memfokuskan pada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan individual. Nah, pendekatan individual ini, komunikasi ini berpusat pada tingkah laku individu dalam organisasi.
Baik, saya Elvira Krisdayanti akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya mengenai pengertian media komunikasi. Nah, media sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya perantara, penyampaian, atau penyaluran. Nah, percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya tanpa perantara apa-apa disebut dengan kegiatan komunikasi tanpa media. Sedangkan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan contohnya seperti pengeras suara karena letaknya yang saling berjauhan, maka media komunikasi yang digunakan adalah media pengeras suara. Ada pula beberapa jenis media komunikasi menurut karakteristiknya dan menurut sifatnya. Nah, menurut karakteristiknya media komunikasi ada 4, yaitu media antar pribadi. Nah, media ini dapat digunakan untuk media antar pribadi antara kurir atau utusan seperti surat dan telepon. Kemudian yang kedua ada media kelompok. Nah, media ini digunakan apabila orang yang hadir lebih dari 15 orang. Contohnya seperti rapat, seminar, dan konferensi. Yang ketiga ada media publik. Nah, media ini digunakan apabila orang yang hadir lebih dari 200 orang. Contohnya seperti rapat akbar dan sebagainya. Yang keempat, ada media massa. Nah, media ini digunakan apabila orang-orang tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada. Contohnya seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Nah, menurut sifatnya, media komunikasi ada 2. Yang pertama ada media tradisional, yaitu berbagai macam media seni pertunjukan yang dilakukan secara tradisional atau dipentaskan di depan umum. Contohnya seperti wayang, drama, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada media modern, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi, contohnya seperti televisi, radio, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada hasil observasi. Nah, hasil dari observasi kami di sekolah MTS Plus Darul Hufaz menunjukkan bahwa komunikasi bagi konselor atau guru BK sangat penting nih. Karena untuk mencapai tujuan konseling, maka konselor harus memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik. Komunikasi juga bertujuan untuk menggali informasi-informasi yang dianggap penting oleh konselor atau guru BK sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh konseling atau oleh peserta didik. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya hasil observasi yaitu tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, komunikasi verbal yaitu di MTS Plus Darul Hufaz ini dalam menyampaikan informasi ini menggunakan berbagai layanan seperti layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan layanan klasikal. Nah, dalam komunikasi verbal ini guru BK mengusahakan agar guru BK ini bisa masuk kelas walaupun hanya mendapatkan waktu 1 jam setiap minggunya. Dan hal ini juga menjadi tantangan guru BK untuk menyampaikan apa saja sih manfaat BK dan mengsosialisasi siswa untuk mengubah pikiran negatif mereka terhadap guru BK. Nah, yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini guru BK di sini harus mengetahui bahasa tubuh, postur tubuh, posisi kaki, ekspresi wajah, dan tatapan muka serta isyarat tangan dan gerakan kaki. Nah, jika guru BK dapat mengetahui dan memahaminya, maka mereka akan mengetahui siswa mana sih yang sedang jujur dan berbohong. Nah, komunikasi nonverbal ini digunakan oleh guru BK seperti tes dan komunikasi dalam media sosial. Ya, ada komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini, sebagai konselor sebaiknya kita tidak menilai konseli hanya dari penampilannya saja, dan konselor juga sebaiknya tidak mendominasi saat proses konseling berlangsung. Tetapi konselor harus menjadi pendengar yang baik, yang dimana konselor harus bisa memancing agar konseli dapat mempercayai untuk dapat menyampaikan atau menceritakan masalah yang dia alami. Nah, sehingga konselor dapat membantu dan memberi arahan kepada konseli. Nah, dan sebagai konselor jangan sampai memaksa kepada konseli untuk seperti apa. Nah, karena keputusan
Keputusan terakhirnya ada di tangan konseli. Ini ada komunikasi organisasi BK dengan stakeholder di sekolah. Dalam hal ini, hubungan antara guru BK dengan masyarakat sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan siswa harus terjalin dengan baik. Contohnya, jika ada siswa yang berkelahi di dalam kelas, maka masalah tersebut tidak langsung ditangani oleh guru BK, karena masalah tersebut diusahakan untuk diselesaikan oleh orang yang melihat atau mengetahuinya lebih dahulu. Jika masalah tersebut tidak bisa ditangani, maka langsung selanjutnya dapat diserahkan kepada wali kelas, dan apabila masalah tersebut belum terselesaikan, maka langkah terakhir adalah dengan membawanya ke guru BK. Namun tidak semua masalah dapat langsung ditangani oleh guru BK, tetapi ada mekanisme penanganannya. Lanjut, ada media komunikasi. Media komunikasi yang digunakan oleh guru BK MTS Plus Darul Hufaz adalah media sosial, yaitu WhatsApp. Jika informasi bersifat umum, maka bisa disampaikan melalui grup kelas. Tetapi apabila informasi bersifat privasi, maka bisa melalui chat pribadi, atau bisa juga dengan membuat jadwal untuk melakukan konseling secara langsung. Sedangkan media pembelajaran menggunakan internet berupa link materi pembelajaran. Nah, di sini ada kesimpulan dari materi tersebut. Komunikasi bagi konselor sangat penting, karena untuk mencapai tujuan konseling, maka konselor harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Ada 2 jenis komunikasi yang digunakan oleh guru BK, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi verbal menggunakan berbagai layanan seperti layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan bimbingan klasikal. Sedangkan dalam komunikasi nonverbal menggunakan tes. Adapun media komunikasi yang digunakan oleh guru BK yaitu dengan menggunakan sosial media, yaitu grup WhatsApp. Sekian dari saya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.